Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Desita Ananda Putri dengan NIM B100230451. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan dari PT Panin Bank Indonesia. Topik yang akan saya bahas adalah kasus manipulasi pajak dan laporan keuangan PT Bank Panin Tbk. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan mencuat pada tahun 2021 setelah ditangkapnya oleh KPK. PT Bank Panin juga melakukan suap untuk mengurangi beban pajak, yang tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat. Kronologi ini dimulai dari Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Panin. Dari pemeriksaan awal ditemukan bahwasanya kewajiban pajak Bank Panin ini harusnya sebesar 926 miliar. Namun saat dilihat pajak yang dibayarkan hanya sebesar 303 miliar. Bank Panin melakukan suap terhadap pejabat pajak sebesar 5 miliar. Tentunya hal ini sangat merugikan negara. Yang kedua adalah analisis masalah. Kasus ini mencerminkan beberapa masalah besar. Yang pertama adalah praktik ilegal dalam manajemen keuangan. Adanya suap menunjukkan pendekatan yang tidak etis untuk mengurangi beban pajak. Yang kedua adalah kegagalan good corporate governance. Manajemen gagal menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Yang ketiga adalah pengawasan internal yang lemah. Terdeteksinya manipulasi pajak ini karena pihak luar, sehingga pihak dalam sangat lemah dalam melihat hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah argumen saya sebagai konsultan keuangan. Sebagai konsultan keuangan, kami menekankan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk seperti manipulasi laporan keuangan dan menghindarkan pajak beresiko merusak reputasi perusahaan terhadap investor dan nasabah, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor kegagalan dalam keberlanjutan bisnis. Langkah-langkah yang kami usulkan seperti audit yang berkala, lalu pelatihan etika bisnis terhadap karyawan, bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan pengelolaan perusahaan. Hal ini memberikan sinyal positif kepada seluruh pemangku kepentingan dalam PT Bank Panin Indonesia Tbk berkomunikasi, memperbaiki tata kelola dan menjalankan bisnis dengan sesuai regulasi. Selanjutnya, penerapan solusi ini tidak hanya relevan untuk menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung, tapi juga mampu membangun kembali sistem pengawasan yang lebih kuat, budaya etika yang lebih bagus dan lebih kokoh untuk berkelanjutan bisnis dari PT Bank Panin tersebut. Slide yang selanjutnya adalah solusi sebagai konsultan. Tentunya ada beberapa solusi yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah terapkan good corporate governance yang secara ketat dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah tingkat fungsi pengawasan internal melalui audit yang lebih independen dan berkala. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan rutin tentang etika bisnis dan kepatuhan hukum kepada karyawan di semua level. Yang keempat adalah penuhi kewajiban pajak sesuai dengan regulasi tanpa adanya penghindaran secara ilegal. Resiko hukum dan reputasi dapat dihindari. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kasus ini adalah bagaimana kita mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang jujur dan profesional. PT Bank Panin harus berkomitmen bahwa prinsip-prinsip etika dan regulasi untuk melindungi perusahaan dari resiko hukum, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Dengan langkah-langkah ini mereka dapat membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan bisnis. Oke, itu tadi yang bisa saya paparkan tentang permasalahan yang terjadi di PT Bank Panin Indonesia Tbk. Saya rasa cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.